Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Dwi Putri Harahap, NPM 200826000009. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai dari tugas blok basic endokrin, mengenai dari metabolisme. Nah, jadi secara definisi metabolisme ini adalah proses biokimia dalam tubuh untuk menghasilkan energi yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan proses ini dia mencakup berbagai reaksi kimia yang memungkinkan sel untuk tumbuh dan berkembang, kemudian memperbaiki diri serta mempertahankan hemostasis. Nah, secara klasifikasi, metabolisme ini dia dibagi menjadi dua proses utama. Yang pertama dia anabolisme dan ada katabolisme. Nah, yang anabolisme ini, dia ini proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana dengan menggunakan energi. Contohnya seperti sintesis protein dari asam amino. Kemudian ada katabolisme, yang dimana dia ini adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan sebuah energi. Misalnya seperti pemecahan glukosa dalam respirasi seluler. Kemudian untuk jenis-jenis metabolismenya, dia ada beberapa bagian. Yang pertama ada metabolisme karbohidrat, di mana metabolisme karbohidrat ini adalah proses pemecahan karbohidrat menjadi glukosa untuk menghasilkan energi. Kemudian di metabolisme karbohidrat ini juga ada glikolisis, yang artinya dia ini proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat di dalam sitoplasma, serta nanti dia akan menghasilkan ATP dan NADH. Kemudian ada siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini proses lebih lanjut dari pemecahan pirufat di mitokondria untuk menghasilkan lebih banyak ATP dan elektron yang akan digunakan dalam rantai transport elektron. Kemudian ada fosforilasi oksidatif, di mana ini adalah proses terakhir dalam respirasi seluler yang terjadi di mitokondria untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar yang menggunakan oksigen. Kemudian ada glikogenesis dan glycogenolisis, yang dimana glikogenesis ini merupakan penyimpanan glukosa sebagai glikogen, sedangkan glikogenolisis ini adalah pemecahan glikogen kembali menjadi glukosa. Kemudian ada metabolisme lemak, yang dimana metabolisme lemak ini dia terjadi ketika tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energinya. Nah, di sini ada lipolisis, yang artinya dia ini pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada beta oksidasi, di mana ini adalah proses pemecahan asam lemak di mitokondria untuk menghasilkan asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs. Kemudian ada lipogenesis, yang mana dia ini proses pembentukan lemak dari kelebihan karbo ataupun protein untuk simpanan sebagai energi cadangan. Nah, lalu ada metabolisme protein, yang dimana protein dipecah menjadi asam amino sebelum digunakan oleh tubuh. Kemudian di sini ada diaminasi yang merupakan proses penghilangan gugus amina dari asam amino untuk menghasilkan energi. Lalu ada transaminasi, di mana dia adalah pemindahan gugus amina dari satu asam amino ke molekul lainnya untuk membentuk asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian ada sintesis protein, yang dimana dia ini adalah proses pembentukan protein baru dari asam amino untuk kebutuhan tubuh seperti enzim, hormon, dan struktur seluler. Kemudian, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme, dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme seperti usia, di mana metabolisme cenderung menurun seiring dengan bertambahnya waktu. Kemudian ada jenis kelamin, di mana pria ini lebih cepat daripada wanita. Kemudian karena faktor genetik, lalu karena aktivitas fisik, karena olahraga dapat meningkatkan laju dari metabolisme tubuh kita. Lalu ada hormon seperti insulin, kemudian tiroid, lalu ada adrenalin yang berperan penting dalam regulasi metabolisme, lalu ada asupan makan. Nah, jadi asupan makanan ini seperti komposisi nutrisi dalam makanan dia ini mempengaruhi bagaimana tubuh untuk memproses energi. Kemudian untuk peran metabolisme dalam kesehatan dia ada beberapa bagian. Yang pertama karena keseimbangan energi. Jadi jika eh, jadi jika jadi jika dia metabolismenya terlalu rendah, maka dia akan dapat menyebabkan penumpukan lemak dan obesitas. Dan kalau dia terlalu tinggi, juga dia bisa menyebabkan penurunan berat badan yang tidak sehat. Nah,
Yang kedua, dia karena pengaruh terhadap penyakit seperti gangguan metabolisme dan menyebabkan penyakit seperti DM, lalu ada hipotiroid, lalu ada obes. Kemudian peran dalam kesehatan mental seperti metabolisme yang sehat, dia akan mendukung fungsi otak yang optimal, termasuk produksi neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati. Kemudian ada ada beberapa hormon yang berperan penting dalam metabolisme. Yang pertama dia ada hormon tiroid. Yang pertama dia ada leptin dan grelin, yang dimana leptin ini dia berasal dari jaringan lemak, yang dimana dia fungsinya ini untuk menekan rasa lapar serta meningkatkan pengeluaran pengeluaran energi. Sedangkan yang grelin ini dia berasal dari lambung, dia berfungsi untuk merangsang rasa lapar serta mengontrol penyimpanan energi. Kemudian ada hormon tiroid T3 dan T4, di mana dia ini berasal dari kelenjar tiroid, di mana dia berfungsi untuk mengatur pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein, serta untuk mengatur suhu tubuh juga. Lalu dia mengatur laju metabolisme basal. Kemudian yang kedua ada insulin, di mana insulin ini berasal dari pankreas yang memiliki fungsi untuk menurunkan kadar gula darah, lalu menyimpan glukosa sebagai glikogen, kemudian dia meningkatkan sintesis lemak dan protein. Kemudian yang ketiga ada glukagon yang berasal dari pankreas, kemudian dia memiliki fungsi untuk meningkatkan kadar gula darah, kemudian memecahkan glikogen menjadi glukosa, lalu menghilangkan lalu dia menghasilkan glukosa dari lemak dan protein ataupun gluconeogenesis. Nah, kemudian ada adrenalin dan noradrenalin yang berasal dari kelenjar adrenal dan memiliki fungsi untuk menyediakan energi dalam situasi darurat ataupun fight or flight. Kemudian dia memecahkan glikogen menjadi glukosa, lalu meningkatkan detak jantung dan aliran darah ke otot. Lalu ada kortisol, di mana dia ini berasal dari adrenal ataupun korteks adrenal, di mana dia memiliki fungsi untuk meningkatkan produksi glukosa dalam kondisi stres, kemudian dia memecahkan protein dan lemak untuk energi, serta untuk menekan respon imun. Nah, kemudian ada growth hormone yang berasal dari kelenjar pituitari, dan biasanya growth hormone ini dikenal sebagai hormon pertumbuhan ataupun perkembangan, di mana dia untuk meningkatkan pemecahan lemak juga, kemudian mengatur pertumbuhan sel dan jaringan, kemudian untuk mengontrol kadar glukosa dan darah. Jadi, untuk kesimpulannya dari mind map yang saya buat ini adalah metabolisme ini adalah proses penting di dalam tubuh kita yang mencakup anabolisme, kemudian katabolisme, kemudian metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Juga dia memiliki jalur khusus yang menghasilkan energi dan mendukung berbagai fungsi tubuh. Nah, untuk faktornya seperti usia, hormon, dan pola makan yang berpengaruh besar terhadap metabolisme sehingga menjaga pola tubuh pola tubuh hidup sehat dan berperan penting untuk keseimbangan metabolik yang optimal. Nah, di sini ada beberapa referensi yang saya buat dalam pembuatan mind map ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.